insya Allah akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Di rumah itu kemudian seorang suami dan seorang istri akan mengatur rumah tangganya, sehingga insya Allah di dalam rumah itu akan tercipta kedamaian, kebahagiaan, sehingga antara suami dan istri akan berkata, baiti jannah, rumahku itu adalah surga. Jadi memang pantas kalau kita bersyukur atas adanya rumah, karunia Allah yang besar yang kita miliki. Di dalam rumah itu kita akan mendidik anak-anak kita. Kita akan melaksanakan ibadah di dalam rumah kita. Dan insya Allah ibadah dan untuk anak-anak kita itu akan mengantarkan kita memperoleh karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu sekali lagi sangat patut dan pantas kita bersyukur kalau kita sudah punya rumah. Sesederhana apapun rumah itu. Karena rumah yang baik, rumah yang bisa dikatakan baik di jannati tidak harus besar. Tapi dalam rumah itu tercipta kedamaian, ada kebahagiaan di antara seluruh anggota atau penghuni rumah itu sendiri. Di dalam rumah seorang laki-laki akan menjadi pemimpin seorang wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di dalam rumah karena seorang istri yang taat dan patuh kepada suami, dan karena ketaatan dan kepatuhannya kepada suaminya, maka dia akan mengantarkan dia untuk masuk surga karena mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu penting dan besarnya perannya sebuah rumah. Dan rumah yang baik sekali lagi bukan karena dia berlantai 2 atau 3, bukan karena dia sangat luas, tapi bagaimana rumah itu dikelola dengan baik oleh seorang suami bersama dengan istri. Pada malam hari ini kita memperingati atau sama-sama menyampaikan rasa syukur kita. Karena rumah yang besar ini tidak hanya akan dimiliki dan dinikmati oleh Adinda Rustan bersama dengan Marlina atau Lina dengan anak, tapi insya Allah rumah ini juga bisa dinikmati oleh orang lain, khususnya para keluarga. Oleh sebab itu, perkenankan saya menceritakan, karena saya kurang semangat. Jadi saya mau cerita. Dalam riwayat Bukhari, kumpulan hadis Bukhari, cerita ada 3 orang. Yang pertama dia berpenyakit kulit. Yang kedua dia botak. Yang ketiga dia buta. Ketika orang ini menjadi minder, yang berpenyakit kulit tidak mau keluar karena semua orang menjauhinya. Yang botak juga demikian. Yang tersinggung ya botaknya. Saya juga botak juga. Yang tersinggung kalau botak. Yang botak juga malu karena botak kepalanya. Apalagi yang buta tidak bisa kemana-mana. Sehingga pada akhirnya datang seseorang itu bertanya kepada yang berpenyakit, apa yang paling kau inginkan dari Tuhan? Dia berkata, saya ingin agar penyakit kulit saya ini sembuh dan kulit saya menjadi halus, lembut dan indah dipandang. Dan kulit yang halus dan indah mengkilat dilihat. Setelah dia bertanya, rezeki apa yang kamu inginkan? Dia berbilang, saya ingin kuda. Maka diberikanlah kuda. Lalu orang itu berdoa, ya Tuhan, karuniakan hidayahmu, rahmatmu, rezeki orang ini melalui kuda ini. Lalu dia pindah tempat yang kotor. Dia memberikan pertanyaan yang sama. Apa yang kau inginkan? Saya ingin punya rambut yang indah, supaya saya bisa percaya diri dan orang mengagumi saya. Maka disapu kepalanya. Itu rambut.
Jadi siapa tahu besok ada orang kayak tanya gitu-gitu, jawab hijau nggak? Kalau ada yang orang botak ditanya, jawab hijau nggak? Oh, karena dia sapu kepalanya, tumbuh rambutnya. Lalu dia tanya, apa yang kau inginkan? Dia bilang, saya ingin punya onta. Diberikan onta. Lalu dia berdoa, Tuhan rahmati orang ini melalui onta ini. Kemudian dia datang kepada orang yang buta. Orang yang buta juga ditanya dengan pertanyaan yang sama. Apa yang kau inginkan? Aku ingin agar mataku dikembalikan dengan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Disapu matanya, melihat sembuh matanya. Ditanya, apa yang kau inginkan? Saya ingin kambing. Ringkas cerita. Setelah dia berdoa juga pada yang ketiga tadi. Ya Allah rahmati orang ini melalui kambing. Ringkas cerita dalam waktu yang sangat singkat. Ada satu lembah. Kuda, satu lembah. Unta, satu lembah. Kambing. Sudah kaya mereka. Ganteng, kulitnya bagus. Satunya kepalanya, rambutnya sudah bagus. Yang tadinya buta sudah bisa melihat. Lalu orang tadi datang. Dia datang menyerupai, pertama dia datang kepada yang penyakit kulit. Dia datang menyerupai orang yang berpenyakit ketika dia masih berpenyakit kulit. Lalu dia bilang, saya ini dalam perjalanan kehabisan bekal. Sudikah kamu memberikan satu saja kuda agar saya bisa melanjutkan perjalanan? Dia bilang, oh masih banyak orang yang harus saya bantu, keluarga aku apa? Tidak bisa. Dia bilang, bukankah kamu dulu orang yang berpenyakit kulit seperti saya ini? Oh tidak, saya dari keturunan orang baik-baik, orang bangsawan. Dia bilang, hati-hati karena Allah akan memurkai orang yang munafik, yang berbohong. Lalu dia pergi lagi kepada orang yang botak. Saya ini dalam perjalanan habis bekal. Kalau dia juga punya botak juga, dia terbaik seperti orang ketika masih botak. Si botak juga mengatakan begini, masih banyak. Tidak bisa, saya tidak bisa bantu. Dia bilang, bukan kamu juga botak dulu? Tidak, kamu juga bisa jalan. Munafik. Dia bilang, hati-hati, Allah akan mencabut karunia-Nya dari orang-orang yang munafik, yang mendustakan janji. Dia pergi kepada orang yang tadinya buta. Datang ke sana, dia cerita, saya adalah musafir. Dia juga datang dengan cerita, mohon kiranya engkau membantu agar saya bisa melakukan perjalanan. Yang orang buta tadi mengatakan, yang sudah melihat mengatakan begini, saya dulu seperti kamu, buta juga. Kalau kemudian Allah merahmati saya, lalu saya bisa melihat, kemudian saya diberikan seekor kambing dan berkembang menjadi satu lembah. Sekarang kau ambil saja apa yang kau mau, apa yang kau suka, ambil semua, karena sudah cukup bagi saya kerahmatan dan ridho Allah. Yang tidak kau suka kau tinggalkan. Dia bilang, tidak, saya ini sesungguhnya hanya datang menguji kesetiaan, janji dan sumpah. Ternyata orang itu adalah malaikat yang menyerupai manusia. Yang terjadi, si penyakit kulit habis, kembali penyakitnya. Yang botak kembali botak lagi, habis juga kontanya. Dan yang berjaya, yang tetap kaya adalah orang buta tadi yang mensyukuri dan tetap menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, apabila engkau syukuri nikmat yang aku berikan kepadamu, la azidannakum, akan kutambah terus karunia itu. Wala in kafartum, tapi kalau engkau ingkar tidak mau mensyukurinya, inna adzabi lasyadid, azab itu sangat.
Wa may yashkuru fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, barang siapa yang tidak mau bersyukur, yang tidak pandai bersyukur, wa may yashkuru fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah Maha Kaya. Jadi ketika kita tidak mensyukur karunia Allah, tidak masalah, karena Allah Maha Kaya. Tetapi Allah akan sangat membanggakan dan suka melihat hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Allah menjanjinya, kalau kau pandai bersyukur dan mau bersyukur, la dan dunia itu akan ditambah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mari belajar dari rasa syukur oleh Adinda Rustam bersama dengan Lina ya. Mudah-mudahan di rumah ini akan tercipta tangga yang mawadah warahmah. Anak-anak mereka akan tumbuh dengan baik, menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Mereka bahagia di dalamnya, dan dari rumah ini akan muncul rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian mengantarkan mereka nanti menjadi hamba-hamba Allah yang dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Ketika mereka harus kembali kepada Allah, mereka dipanggil, wahai diri jiwa yang tenang, datanglah kepada Tuhanmu dengan ridho. Hadirin rahimakumullah, sebelum saya akhiri cerita saya ini, masih ada satu cerita lain. Ada seorang suami istri, termasuk orang kaya. Lalu ketika mereka sedang makan berdua di meja, ini kisah nyata Bapak Ibu sekalian. Tiba-tiba pintunya diketuk. Assalamualaikum. Lalu suaminya bilang begini kepada istrinya, coba bukakan, siapa? Istrinya membuka, ternyata seorang pengemis, minta sedekah, minta maaf, bajunya compang-camping. Lalu istrinya kembali, entah apa panggil ayah atau apa, saya tidak tahu. Mereka begini, suami itu itu pengemis. Apakah sebaiknya kita ajak makan bersama? Yang sungai enak, orang kotor begitu datang bersama makan dengan kita. Tidak mau saya, jijik saya. Dia bilang, bagaimana kalau pakaianmu di atas, di lemari itu, yang sudah tidak pernah kau pakai kita kasih, karena bajunya compang-camping. Oh tidak boleh, dia masih kuat, malas itu, malas saja dia. Lalu dengan berurai air mata, istrinya keluar, dia mengatakan, mohon maaf, saya tidak bisa melawan perintah suami saya. Saya tidak bisa memberikan makanan, dan saya tidak bisa memberikan uang. Saya juga tidak bisa memberikan kamu pakaian. Dan saya. Lalu pengemis tadi pergi. Ringkas cerita, usaha suaminya bangkrut, jatuh miskin, dan akhirnya mereka bercerai. Kita bercerai bersama. Kemudian si istri ini nikah lagi dengan seorang laki-laki. Terjadi peristiwa yang sama. Ketika mereka sedang makan, mereka ketuk pintu. Assalamualaikum. Suaminya bilang, tolong bukakan pintu. Jangan bukakan pintu. Dia melihat pengemis yang datang. Lalu dia kembali ke
ada pengemis Tuhan. Suaminya bilang, panggil dia, ajak dia, kita makan sama-sama. Lalu istrinya keluar, Pak, Bapak dipanggil saya untuk kita sama-sama. Dia bilang pengemis itu, terima kasih, tapi saya tidak mau makan bersama. Tolong berikan saja saya. Lalu istrinya kembali mengatakan kepada suaminya, tidak mau dia diajak makan bersama. Dia minta diberikan saja. Oh ya kasih semua apa yang baik. Lalu dia bilang istrinya penyanyi siapa? Bagaimana kalau kita kasih pakaian-pakaian bekas? Oh ya kasih, jangan yang bekas, kasih yang baru. Istrinya membungkuskan makanan yang bagus, malah bukan dibungkus pakai. Kalau kita pakai, dibungkus dengan rantai bagus. Kasih, diambil pakaian yang bagus, bukan yang bekas, yang baru dikasih. Ketika pengemis tadi mengambil makanan, lalu kemudian menerima baju, kalau dia mengangkat, tadinya dia pakai tunduk, mengangkat mukanya, dan mengucapkan terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pergi. Ketika itu istrinya langsung lari ke dalam nangis orang-orang. Lalu suaminya bilang begini, istriku kenapa kau menangis? Bukankah kita sedang memberikan apa yang diinginkan oleh pengemis tadi? Bukankah sedang memberikan makanan yang terbaik, tempat yang baik? Bukankah pakaian kita berikan ala bukan bekas tapi baru? Kenapa kau menangis? Istrinya mengatakan begini, suamiku, ternyata pengemis tadi adalah bekas suami saya. Lalu suaminya mengambil merangkul istrinya. Ustaz setelah istri, apa yang kau menceritakan yang terjadi dulu, pengemis itu dulu adalah saya yang menjadi suami hari ini. Bapak Ibu sekalian, kehidupan seperti itu. Jangan pernah memandang rendah, jangan pernah menyepelekan orang lain. Karena kehidupan seperti itu berputar dan berputar. Ketika kita melihat seseorang yang prihatin hidupnya, kita doakan dia agar dia mendapatkan rahmat dari Allah, dan kita baca naudzubillah supaya kita dan keturunan kita anak cucu kita tidak ada yang seperti itu. Itulah cara yang paling baik untuk mencuri karunia Allah, untuk tetap menjaga agar kehidupan kita menjadi berkah dan bermanfaat untuk orang lain. Ketika kita memiliki sesuatu, jangan pernah mengatakan bahwa itu milik, karena itu titipan Allah untuk kamu, dan di titipan Allah itu ada milik orang lain. Oleh sebab itu jangan pernah segan-segan dan merasa berat mengisikan sebagian harta yang kau miliki, walaupun harta yang tidak banyak. Jangan pernah segan-segan berbagi dengan orang lain, karena di setiap harta, di setiap apa yang kau miliki hari ini, ada milik orang lain. Oleh sebab itu, jika kamu ingin tergolong orang-orang yang pandai bersyukur, berikan hak orang lain itu untuknya. Dan ketika engkau berikan, itu bukan milikmu, tapi Allah menitipkannya lewat kamu. Maka doa yang paling baik salah satu yang kita panjatkan, ya Allah, jadikan hambamu yang hina ini menjadi jembatan perantaraan rezeki untuk hamba-hambamu yang lain. Dengan demikian, maka apapun yang kau miliki dan ada kesempatan, berbagilah dengan saudaramu, berbagilah dengan sesamamu. Dan untuk bisa berbagi seperti ini Bapak dan Ibu sekalian, perlu kebiasaan. Jangan coba-coba kalau tidak pernah dibiasakan. Hati kita, kepala kita sudah mau memberi, tapi tangan tidak mau mengeluarkan. Ketika kamu membiasakan tangan untuk berbagi dengan orang lain, kepalamu belum bicara, hatimu belum mengiyakan, tanganmu sudah mengeluarkannya. Ini perlu. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang pandai bersyukur, sehingga apa yang kita dapatkan hari ini akan ditambah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harta yang kita miliki hari ini justru akan mengantarkan kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.